Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian agenda yang kedua yaitu tilawah Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Rohim. Kepada beliau dipersilahkan. Pikirku sawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu wa'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Lanjut aja nggak apa-apa. Merah. Sinyal. Pakai ini, Bu. Bapak Ibu, mohon maaf karena ada gangguan sinyal. Baiklah, saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu wa'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andatan wa antum ta'lamun wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'a فإن لم تفعلوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين وبشر الذين
amanu wa amilus solihati jannatin tajri min tahtiha kullama ruziqu minha rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl wa utubi mutasyabiha walahum fiha aswajum khalidun innallaha la yastalam ma ba'udatan fama fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه يرجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم صدق الله العظيم Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru saya dulu itu. Ini guru SMP dulu. Acara berikutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars JSIT. Kepada Bapak Ibu Guru dan Bapak Ibu Wali yang ada di rumah, dimohonkan untuk berdiri. Dikandung di buku Indonesia
Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah bangsaku, rakyatku semua. Jiwanya, badannya, Indonesia, Indonesia, Merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Harusnya dari komputer sih. Dengan berbekal semangat kami melangkah menjalin ukhuwah dengan tekad membaca menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah menjalin ukhuwah dengan tekad membaca menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jadi koalisi terpadu sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jadi koalisi terpadu sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Inilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Di sinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jadi sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad kita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jadi sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad kita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya.
Bapak dan Ibu silahkan duduk kembali. Baik, kita lanjutkan agenda berikutnya, yaitu sambutan Kepala Sekolah sekaligus sosialisasi pembelajaran di masa pandemi COVID-19 tahun pelajaran 2021-2022 kepada Ibu Sri Sugiyarti SPD, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu guru ya SDIT Baitul Muslim, kemudian Bapak Ibu wali murid SDIT Baitul Muslim dari kelas 1 ya sampai kelas 6. Alhamdulillah, syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, iman dan Islam yang senantiasa Dia berikan kepada kita semua, sehingga bil khusus hari ini kita dapat bertemu di rapat wali murid ya, rapat komite dan sosialisasi pembelajaran tatap muka via Zoom meeting. Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu di Zoom meeting dan anak-anakku, anak-anak solih-solihah yang Bu Ati lihat ada ikut bersama orang tua beberapa. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini bernilai ibadah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita semuanya masih diberikan oleh Allah kenikmatan untuk senantiasa istiqomah, kenikmatan untuk senantiasa bersyukur, ya, di tengah pandemi COVID-19 yang kalau kita lihat beritanya tadi pagi saya dapat share, ya, itu Lampung Timur zona merah. Mudah-mudahan kita senantiasa sabar, senantiasa ikhtiar, ya, memperkuat hubungan kita dengan Allah, zikrullah, kemudian memperkuat imunitas diri kita dengan banyak suplemen, ya, vitamin, minum madu, air hangat dan sebagainya, sehingga insya Allah mudah-mudahan kita bisa menjalankan aktivitas kita sehari-hari dengan niat ibadah, sehingga insya Allah kita semuanya nanti kalaupun memang ya di akhir usia kita mendapatkan akhir yang baik, yaitu husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa sholawat salam selalu kita berikan kepada Dia sang kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita semuanya Bapak Ibu sebagai seorang muslim wajib mengikuti sunnah-sunnahnya. Dan mudah-mudahan saat ini di kondisi pandemi 19 kita lebih mendekatkan diri kita, lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya, berusaha untuk mempertebal keimanan kita, ya, ketergantungan kita kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga insya Allah kita semuanya nantinya pantas dan layak untuk dipertemukan dengan Dia sang kekasih Allah dalam surganya yang tertinggi, surga Firdaus insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, kalau kita melihat partisipan dari 525 wali SDIT Baitul Muslim, hadir 112. 50%-nya ya belum ada, tapi nggak apa-apa. Mudah-mudahan dari 112 ini nanti mungkin masih ada yang hadir, ya, walau agak terlambat nggak apa-apa. Mudah-mudahan ini nanti bisa yang mungkin punya kenalan yang lain yang nggak ikut bisa saling memberikan informasi.
Yang kedua, saya mewakili SDIT Baitul Muslim memohon maaf atas keterlambatan yang di undangan itu jam 8, tapi memang jam 8 tadi partisipan masih sekitar 60-an. Maka kita tunggu, tapi juga yang kedua itu adalah karena jaringan sinyal. Jadi beberapa kali terlempar. Kemudian sampai host terlempar ke salah satu ahli. Tadi alhamdulillah sudah bisa diatasi. Kemudian yang ketiga, alhamdulillah ini pertama kali mungkin ya Bapak Ibu kita pertemuan rapat walinya via Zoom. Kita ini mudah-mudahan juga sebagai bentuk ikhtiar kita ya, kita bersungguh-sungguh untuk keluar dari zona nyaman yang tadinya hadir di sekolah, kita berusaha akhirnya ya untuk memakai Android atau memakai laptop, berusaha untuk memahami TIK. Ya, mudah-mudahan ini juga merupakan pembelajaran bagi kita bersama, ya, Bapak Ibu sekalian. Baiklah, Bapak Ibu yang saya cintai karena Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelumnya kami mohon maaf yang tadinya tatap muka kita akan laksanakan besok ya di tanggal 15 Juli. Kami guru sudah mulai raker itu dari tanggal 8. Tanggal 8 kami mulai raker ya, rakor dan raker untuk pembelajaran 1 tahun ke depan. Kemudian kita melihat surat edaran ya kan, surat edaran yang pertama itu hanya 25% pertemuan. Dari kelas itu udah dibagi-bagi ya mungkin oleh wali kelas, setiap kelas itu kami bagi 2 lagi agar dia jumlahnya hanya 25%. Jadi satu kelas itu tadinya udah kami susun yaitu satu kelompok itu 10 sampai 12 orang. Tapi kemudian keluar lagi surat edaran bahwa tidak boleh ya, tidak boleh tatap muka. Maka dengan segala kerendahan hati kami ya, kami tanggal 15 besok maka pertemuan tatap muka ditunda. Ya, ditunda. Nah, kemudian kami syurokan lagi, kami rapat lagi dengan guru. Insya Allah mudah-mudahan ini tadi pagi dapat lagi ya info bahwa Lampung Timur itu termasuk dalam kategori zona merah. Tapi kemarin agar buka itu dimulai pada Idul Adha, tepatnya tanggal 22 Juli, ya 22 Juli. Sini surat edaran mudah-mudahan sudah di-share oleh wali ya. Nah, ini kelihatan ya Bapak Ibu ya. Kelihatan Bapak Ibu? Ya, surat edaran SDIT Baitul Muslim ya kepada yang terhormat pendidik dan tenaga kependidikan 2 Bapak Ibu. Surat edaran nomor 22/04/527/04 SDIT strip BM /07/2021 tentang penyelenggaraan pelajaran di masa pandemi COVID-19 pada SDIT Baitul Muslim Desa Labuan Ratu 1 Kecamatan Waigi Utara tahun pelajaran 2021-2022 berdasarkan 1. Surat edaran Gubernur nomor 045-25/5.01/2021 tanggal 8 Juli 2021 tentang penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada satuan pendidikan di Provinsi Lampung tahun pelajaran 2021-2022. 2. Surat edaran Bupati Lampung Timur nomor 420/13-13-03.SK 03/2021 penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 pada pelajaran 2021-2022. Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut. Mempertimbangkan kesehatan dan keselamatan pendidik, tenaga pendidik, peserta didik, keluarga, peserta didik SDIT. 2. Kabupaten Lampung Timur pada saat ini berstatus zona ini masih yang kemarin Pak karena tadi pagi baru dapat info kita zona merah ya, zona oranye. Maka dari itu pelaksanaan
masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS secara daring, ya, online pada tanggal 12 sampai 14 Juli 2021. Hari ini terakhir MPLS. Ayang, Kegiatan bentar. mengajar di SDIT Batu Duduk di Muslim sini bentar. Didampingi 15 amanya juga. Juli. Ya, dimulai tanggal 15 Juli 2021 ya, secara daring atau online. Dan untuk kegiatan belajar mengajar secara luring atau offline akan diberitahukan menyusul. Tadi saya sampaikan rencana awal kita, Bapak Ibu, pembelajaran secara luring itu tanggal 25 Juli ya 2021. Nanti kita masih menunggu informasi selanjutnya, ya. Karena pada saat ini aja kantor kecamatan Waijepara itu ditutup, ya, sementara. Dan kita senantiasa bisa bersabar. Libur Idul Adha berarti pembelajaran itu libur itu pada tanggal 9 sampai 12 Juli 2021. Mungkin Bapak Ibu ini ya surat edaran ya tentang pembelajaran tatap muka kita di masa pandemi. Senantiasa optimis bahwa kita semuanya insya Allah bisa nanti tatap muka. Ya, sebagai bentuk rasa tanggung jawab kami juga sebagai pendidik, ya sebagai pendidik di sekolah, kami sadar tanggung jawab kami untuk mengajarkan anak-anak, ya mendidik, membimbing dan mengajarkan anak-anak secara tatap muka karena memang online dan offline itu berbeda, apa ya dampaknya itu memang lebih besar offline ya Bapak Ibu, anak-anak lebih memahami. Jadi kemarin kami memang kami udah mateng, kami bagi per kelompok itu 10 sampai 12 orang. Tapi ternyata ternyata Lampung Timur zona merah sehingga di grup kepala sekolah se-Waijepara itu sudah disampaikan Bapak Ibu bahwa nggak boleh tatap muka, bahkan kalau ketahuan itu katanya apa ya di foto bahasanya seperti itu dan diserahkan ke dinas. Maka kami mohon kita berdoa sama-sama mudah-mudahan kondisi ini segera menurun sehingga insya Allah kita bisa kembali tatap muka. Kemudian tapi pembelajaran kita insya Allah daring, kami berusaha ya sekuat kami bisa ya, yaitu program pembelajaran KBM itu bisa daring, nanti bukan bahkan ekskul itu juga nanti ada yang beberapa daring ya, kemarin sudah kami susun di dalam rangka, kemudian tahfiz juga. Maka di sini mohon bahwa hikmah dari pandemi ini adalah yang pertama juga buat kita sebagai orang tua, saya juga sebagai orang tua, bahwa sesungguhnya pendidikan itu memang tanggung jawab kita ya sebagai orang tua. Maka mudah-mudahan kita di rumah bisa memotivasi anak-anak kita, bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita untuk untuk mereka menjadi lebih baik. Kami guru akan senantiasa membimbing anak-anak selama secara online dan kami menerima misalnya mungkin terlambat, mungkin HP dibawa orang tua sampai sore dan sebagainya, kami menerima sampai malam ya, sampai jam 9 kadang-kadang menerima. Tapi kami mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu ya untuk mengawasi dan memotivasi ya anak-anaknya untuk belajar online. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan ya selaku kepala sekolah. Sekali lagi mohon maaf. Oh iya, kalau buku cetak itu nanti akan bisa diambil sebagai pembelajaran anak-anak, nanti akan diinfokan oleh wali kelasnya masing-masing kapan buku cetak itu bisa diambil. Ya, mungkin ini. Dan sekali lagi mohon maaf atas ketidaknyamanan ini, kita semuanya sama-sama ya sama-sama merasakan ketidaknyamanan ini. Mudah-mudahan sabar kita, syukur kita itu senantiasa menjadi penguat diri kita untuk tetap semangat beraktivitas, tetap bahagia beraktivitas di masa pandemi COVID-19 ini. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
sambutan sekaligus sosialisasi di masa pandemi ya, oleh penyampaian program kesiswaan yang akan disampaikan oleh Bapak Muklis Mulyadi SPD. Pada Bismillahirrahmanirrahim. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu kembali dalam komite dalam hal ini dari pihak sekolah untuk menyampaikan beberapa program yang terkait dengan siswa selama pandemi ini. Dengeran nggak Bapak Ibu? Dengeran ya? Ada yang suara ngaji? Oh. Kita lanjutkan Bapak Ibu. Alhamdulillah hari ini kita akan rapat komite yang insya Allah akan disampaikan beberapa program terkait dengan pembinaan anak-anak, pembinaan ke siswa kita SDIT Baitul Muslim. Sedikit yang ingin disampaikan dalam rapat komite ini adalah yang pertama terkait dengan pandemi, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dari bagian pembinaan siswa untuk bersama-sama untuk ayah bunda dan kami di sini di SDIT untuk membimbing anak-anak kita terkait dengan pembiasaan di sekolah dan di rumah. Insya Allah beberapa kelas sudah mengirim SOP, tata tertib dan tata tertib anak-anak. Ya, pinginnya kita insya Allah segera untuk mengadakan tatap muka, tapi mungkin hari ini juga, sampai hari ini kita masih berada di zona merah yang tidak mungkin kita tatap muka seperti itu. Nah, di sini ada program yang pertama terkait dengan pembiasaan, nanti akan kita pantau dari sekolah ya Bapak Ibu, minta bantuannya di rumah. Nanti insya Allah akan dikirim contoh bukunya yang akan kita coba bareng-bareng memantau anak-anak terkait dengan kebiasaan dari bangun tidur, kemudian sampai tidur kembali, yang bisa jadi di rumah dalam masa pandemi ayah bunda yang paling banyak berperan, dan mudah-mudahan dengan ini menjadikan amal soleh ayah bunda. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Beberapa pembiasaan yang akan kita coba pantau karena kita ingin anak-anak ini baik. Yang pertama diminta untuk mengawal sholat 5 waktu. Kalau di sekolah ketika tatap muka kita mengajarkan sholat zuhur dan asar itu secara berjamaah. Nah, karena ini musim pandemi, untuk membimbing anak-anak kita untuk
senantiasa untuk sholat 5 waktu tidak putus seperti itu. Nah, nanti evaluasinya nanti kita kirimkan daily activity, buku harian anak-anak yang akan kami coba evaluasi. Mudah-mudahan dengan program ini anak-anak bisa terjaga ibadahnya. Selain itu dilanjutkan dengan sholat ini ayah bunda. Setelah sholat 5 kali dalam sehari, kita mengajarkan untuk membiasakan sholat duha di pagi hari. Dan dilanjutkan dengan maksurah bersama. Yang selanjutnya ini terkait dengan perkembangan anak-anak hari ini. Kami dari sekolah dan kita bekerjasama dengan ayah bunda untuk coba membuat pola anak-anak supaya tetap terjaga, pergaulannya tetap islami. Salah satunya yang kita soroti adalah perkembangan HP yang saat ini kita lihat luar biasa. Ya, ini bukan hanya HP, tapi terkait dengan warnet nih ayah bunda. Yang ya ini untungnya masih pandemi dan anak-anak yang paling sering itu adalah HP. Yang mungkin nanti monitoring ya perkembangan HP, nanti kita insya Allah membuat pola dan mudah-mudahan nanti bisa bekerja sama dengan ayah bunda untuk membantu mengisi buku harian itu. Kemudian program yang selanjutnya nanti terkait dengan tatap muka, ketika nanti tanggal 22 ada perkembangan yang baik di Lampung Timur, kita akan luring dan kami mengirimkan standar operasional prosedur untuk menjaga anak-anak untuk tetap fit dan menjaga karena ini pandemi yang belum pasti. Yang pertama tetap menggunakan masker, kemudian membawa hand sanitizer di tangan ya ini ayah bunda, karena dengan kita sholat 5 kali sehari itu otomatis anak-anak akan terjaga kebersihan. Kemudian ada program yang selanjutnya nanti mohon bantuannya ayah dan bunda. Kami ingin mengadakan banyak program ini, banyak kegiatan. Salah satunya nanti yang terdekat adalah Gebiar Muharram, ya lomba Gebiar Muharram, dan insya Allah nanti akan di share, dikirim di grup kepada ayah bunda untuk berpartisipasi untuk mendukung dan sekaligus pelatih ini ayah bunda untuk lomba-lomba. Nah, lomba-lombanya nanti akan disampaikan di grup kelas masing-masing. Insya Allah nanti untuk sementara lomba-lomba kita untuk mencintai bulan Islam, untuk memeriahkan bulan Muharram dengan mengadakan lomba-lomba. Tentunya sementara masih lomba virtual, yang mudah-mudahan dengan adanya lomba ini anak-anak kita lebih semangat lagi. Dan yang selanjutnya ada program yang lainnya, ini ada memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi, terutama nanti ada program lomba membuat hasta karya, karena ini sering di rumah, mungkin ayah bunda nanti sering direpotkan, dan kita bekerja sama nanti ada lomba hasta karya dari barang-barang yang ada di sekitar rumah, dan insya Allah nanti targetannya anak-anak akan belajar untuk memasarkan hasil karyanya baik lewat offline, nanti rencananya kita bagi rapot, nanti pembeli utamanya adalah kita sebagai orang tua untuk membeli hasta karya anak-anak kita. Selain itu nanti anak-anak akan coba belajar untuk menjual atau memasarkan produk yang dibuatnya itu lewat online, karena sampai hari ini luar biasa ya, online masih banyak diminati ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir nanti insya Allah nanti akan kita menyambut bulan suci Ramadan, kita akan coba untuk meramaikan bulan Ramadan dengan berpuasa di bulan Ramadan. Insya Allah anak-anak wajib ya ayah bunda untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Sekaligus nanti kita akan coba melatih anak-anak untuk meningkatkan keterampilan sosialnya lewat bakti sosial, seperti itu. Insya Allah nanti perkembangan kegiatan selanjutnya lengkapnya nanti akan disampaikan lewat grup. Insya Allah nanti kegiatan kita untuk anak-anak bertahap.
Mungkin ini dulu yang bisa disampaikan. Insya Allah nanti akan segera dikirim buku hariannya yang dari sekolah. Kita minta bantuannya dari ayah dan bunda untuk membimbing, untuk mengisi seperti itu. Jazakallah, terima kasih banyak atas perhatian ayah bunda. Semangat terus untuk membimbing anak-anak ya ayah. Banyak ayah atau banyak bunda ini? Insya Allah kami dari sekolah semangat terus dan ayah bunda harus semangat. Apalagi di musim pandemi. Mudah-mudahan kita berdoa terus. Lampung Timur bisa masuk ke zona hijau ini targetannya. Amin ya robbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Itu dari saya untuk sementara melaporkan kegiatan anak-anak di sekolah dan di rumah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, demikian tadi yang disampaikan oleh Pak Muklis Mulyadi ya, terkait peraturan dan pembiasaan yang ada di SD. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu penyampaian program Tahfizul Quran yang disampaikan oleh Bapak Imam Hambali. Kepada beliau dipersilahkan. Pakai paling ya. Stick panjang. Coba sini, Pak. Kelihatan nggak? Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Kepada Ibu Sri Supiyarti selaku Kepala Sekolah SDIT Baitul Muslim beserta stafnya, kepada Bapak Ibu wali murid serta anak-anakku yang Bapak cintai Allah Ta'ala, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, An Anasi radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi ahlini minan nas. Sesungguhnya Allah mempunyai keluarga dari golongan manusia. Walu manhum ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, siapa mereka ya Rasulullah? Qala hum wala ahlul Quran. Hum ahlullah wa khasatuh. Mereka adalah ahlul Quran. Mereka keluarga Allah dan menjadi keluarga yang diistimewakannya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah, Hakim dan Ahmad. Bapak Ibu rahimakumullah, dari hadis tersebut bahwa Ahlul Quran adalah orang-orang yang diistimewakan Allah SWT karena senantiasa belajar, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, mentadaburi isinya, mengamalkan isinya. Sehingga Allah menempatkan Ahlul Quran sebagai anggota keluarganya yang dimuliakan. Di dalam hadis yang lain, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, khairukum man ta'alamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah, maka dengan
yang tadi sudah disampaikan tentu menjadi impian ataupun harapan orang tua atau kita bersama supaya anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Maka ini menjadi impian kita bersama untuk mewujudkannya, anak-anak kita menjadi generasi Qurani yang berakhlak mulia dan berprestasi optimal. Maka dalam hal ini pula yang menjadikan program unggulan di sekolah kita SDIT Baitul Muslim untuk menjadikan pelajaran tahfidzul Quran menjadi pelajaran yang diunggulkan. Maka dalam hal ini Bapak Ibu sekalian perlu kerjasama antara guru dengan wali murid supaya apa yang menjadi harapan kita, apa yang menjadi cita-cita kita dapat terlaksana. Maka dalam hal ini perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, anak-anak sekalian bahwa ada 3 SKL yang perlu dicapai. SKL itu standar kompetensi lulusan. Maka anak-anak kita di dalam lulusan SDIT Baitul Muslim kelas 6 nanti menjadi syarat bahwa yang pertama mampu membaca Al-Quran hatam 3 kali. Hatam 30 juz 3 kali minimal. Kemudian yang kedua, anak-anak mampu menghafal 2 juz 29 dan juz 30. Kemudian ada juga target program tahasus kita, di sini ada program 3 juz. Maka dalam hal ini tentu sesuatu yang sangat berat ketika tidak ada kerjasama antara sekolah dengan guru untuk mewujudkan anak-anak kita menjadi ahlul Quran. Baik, maka dalam hal ini, dalam kondisi pandemi saat ini barangkali menjadikan kita lebih bersabar, lebih teguh pendirian, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita segera dibebaskan dari wabah ini, bala ini, dan mudah-mudahan dengan media yang saat ini bisa kita gunakan, bisa kita maksimalkan. Maka diantaranya nanti ketika KBM, maka kita akan membuat grup WA yang dalam hal ini untuk berkomunikasi tentang capaian BTQ anak-anak, baca bimbingan tahsin tilawah Al-Quran. Kemudian untuk berkoordinasi tentang capaian hafalan anak-anak. Kemudian nanti ketika nanti sudah masa bisa masuk, barangkali ada waktu yang barangkali tidak cukup untuk di sekolah, barangkali ketika nanti sudah bisa masuk tatap muka, maka waktu yang sedikit itu akan disambung dengan sistem online melalui grup WA yang nanti akan selebih intensif antara guru dengan wali murid untuk berkomunikasi dalam hal tahfidzul Quran. Baik, insya Allah kita nanti akan menerapkan metode yang barangkali mudah dan menyenangkan untuk kita sama-sama belajar. Di antaranya iramanya akan kita samakan. Barangkali Bapak Ibu agak sudah mulai familiar yang selama ini kita sudah lakukan kepada anak-anak, di antaranya misalnya bacaan panjang pendek dengan pantasin dengan instruksi di ayun aja. Nah, barangkali seperti cara baca yang lama, yang panjang baca 2 itu seharusnya 2 dibaca panjang seperti A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Panjang seperti itu kurang pas di dalam kaidah ilmu tajwid. Maka dalam hal ini kita gunakan metode.
Seperti panjang dua, biayun aja. Contohnya, a'udhu. Nah, U-nya di ayun. Billahi minasyaitonir rajim. Kemudian ada bacaan yang lebih panjang. Dilamain aja. Nah, seperti itu instruksinya. Insya Allah akan membantu belajar anak-anak menyenangkan. Baik, mungkin itu harapan kita Bapak Ibu sekalian, nanti terjadi komunikasi yang yang kontinu dan konsisten, atau untuk mengawal anak-anak supaya lebih giat belajar dan memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Barangkali dengan seperti itu dapat mewujudkan anak-anak kita menjadi ahlul Quran yang menjadi cita-cita, impian dan harapan kita mudah-mudahan tercapai dan nantinya bisa menjadi ahlul Quran, tergolong ahlul Quran yang dapat memberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentu juga banyak motivasi dari hadis-hadis, diantaranya ahlul Quran itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian bisa memberikan syafaat 10 keluarganya yang sudah ditetapkan masuk neraka itu bisa diberikan syafaat, masya Allah. Tentunya juga untuk mewujudkan dari diri kita sebagai orang tua. Tentunya kita juga adalah anak-anak dari orang tua kita yang mungkin dulu juga punya harapan dan impian anaknya menjadi ahlul Quran. Mudah-mudahan dengan komunikasi kita lewat belajar anak-anak, kita sama-sama belajar. Tentu di sini para pendidiknya juga masih banyak jauh dari kesempurnaan. Kita sama-sama belajar untuk meningkatkan belajar tentang Al-Quran, belajar membaca, kemudian belajar menghafal, kemudian mentadaburi isinya, termasuk program yang tadi lupa satu belum saya sampaikan. Yang ketiga SKL-nya adalah membaca, menghatamkan terjemah Al-Quran juz 30. Di situ banyak hikmah yang bisa kita ambil hikmahnya, pelajarannya buat anak-anak, buat kita semua dalam rangka mengambil hikmah untuk menuju keselamatan dunia dan akhirat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari tim tahfidz. Barangkali ada kekurangannya, nanti bisa dilanjutkan lewat komunikasi WA, yang insya Allah dari tim tahfidz nanti akan bekerja sama kepada Bapak Ibu semua untuk melakukan pendidikan anak-anak, mengawal perjalanan pendidikan anak-anak sebagai investasi kita, investasi panjang dunia dan akhirat insya Allah. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sosialisasi pembelajaran dari sekolah ya. Alhamdulillah sosialisasi sudah dilaksanakan dan sudah selesai. Kemudian agenda berikutnya yaitu lain-lain atau rapat ya. Yang lain-lain atau rapat ya, rapat komite yang dalam hal ini akan langsung dipimpin oleh Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Sri Sugiyarti dipersilakan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kita sudah mendengarkan ya Bapak Ibu paparan dari bidang kesiswaan dan tahfizul Quran. Kemudian tadi juga sudah Bapak Ibu sudah membaca ya, juga sudah tadi saya tentang pembelajaran tatap muka di SDIT Baitul Muslim ya, yang kita mulai kapan ya. Nah, ada sekarang ini kita melakukan pembelajaran online dulu daring. Mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu, atau boleh chat juga boleh, kan kami lihat ya, kita nanti bersama-sama. Mungkin ada yang kurang jelas
atau masukan dari Bapak Ibu sekalian, kami menunggulah menerima. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya orang tua wali dari Ayang Fajar Ramdhani, kelas 4. Ya. Izin bertanya atau saran ini Bu. Oh iya Pak. Tapi mohon maaf sebelumnya Ibu ya. Perkenalkan, nama saya Oman Rahman, orang tua dari Ayang Fajar Ramdhani dari Labuhan Ratu 1. Yang perlu yang mungkin sepengetahuan saya, ini sedikit saja, mungkin dalam sistem daring ini, dengan sistem daring, karena kan kendalanya cukup luar biasa nih Bu. Mungkin dengan segi kualitas handphone, media, atau jaringan, dan letak geografis kita yang tidak sama. Nah, sehingga saya ada pemikiran tersendiri, apakah sistem penilaian untuk anak-anak kita yang di SD Baitul Muslim ini dengan sistem kuantitatif atau kualitatif. Nah, kemungkinan, ini sekedar masukan sedikit, mohon maaf ya Bu ya. Iya Pak. Kemungkinan dengan sistem daring ini kita banyak kendalanya, mungkin ini akan lebih baik dengan sistem kualitatifnya yang agak dipertinggi Bu. Masalahnya kalau kuantitatif saya yakin dengan guru memberikan soal tugas ke siswa, saya berkeyakinan ada di antara orang tua itu kemungkinan kan tidak mau anaknya memiliki nilai yang kecil Bu. Yeah. Saya yakin begitu. Nah, setelah tertulis di atas buku rapor, sudah di print out, sehingga kekecewaan orang tua itu mungkin adalah sedikit-sedikitnya. Yang senang ada, yang kecewa ada. Nah, justru itu, kalau sistem daring ini kita berikan soal seumpamanya 1 + 1 sama dengan 2, saya yakin semua siswa bisa. Itu dalam kuantitatif. Tapi alangkah lebih bagusnya kalau kita dipertinggi lagi dengan kualitatifnya, baik dari segi sikap, tugas, dan ketepatan dalam mengirimkan tugas, sehingga pernah terjadi pengiriman tugas itu dibuka di hari berikutnya atau sudah terlambat sekian jam berikutnya. Nah, apakah itu kesalahan kami atau kesalahan teknisi atau kesalahan dari pihak guru pemberi tugas itu tadi? Nah, mungkin ini supaya untuk lebih baik ke depannya ya kita sama-sama introspeksi mungkin ya supaya kami bisa memahami dan sekolah anak kami akan lebih berkualitas lagi dari yang sekarang, lebih berkualitas lagi. Itu Bu, masukan dari kami. Lebih dan kurangnya mohon maaf kepada Bapak Ibu pengelola dan Bapak Ibu orang tua yang hadir di Zoom meeting ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ayah dari Iya, sama-sama Bu. Masukannya. Baiklah, mungkin memang Pak ya sistem daring ini banyak kurang lebihnya tuh ya. Mungkin lebih banyak kurangnya. Ya. Tapi mungkin nanti bisa dibantu jawab oleh Ibu Wakah Kurikulum kepada Bu Uning, disilahkan. Ya, baik Pak, mungkin sedikit ya. Terima kasih masukannya. Di sini saya akan sedikit menanggapi gitu ya. Mungkin yang pertama kami mewakili dari guru, mungkin minta maaf kalau selama pembelajaran daring mungkin ya belum bisa maksimal ya untuk mengontrol, untuk mengevaluasi anak-anak. Seperti yang tadi Bapak sampaikan bahwa ketika anak-anak mengumpul tugas ternyata
dibuka atau dikoreksinya tidak langsung gitu Pak ya, mungkin juga karena banyak gitu ya anaknya, harus satu-satu gitu kan ya yang harus diperiksa seperti itu. Ya, insya Allah masukannya sangat bagus sekali gitu ya. Jadi memang kalau pembelajaran daring ini seperti yang Bapak sampaikan tadi gitu ya. Kalau anak-anak itu mengerjakan soal atau dikasih latihan gitu ya, pasti semuanya bisa gitu ya. Pasti semuanya bisa, dan pengalamannya ketika anak-anak itu mengerjakan soal secara daring, misalnya menggunakan Google Form aja, itu pasti nilainya bagus-bagus gitu ya, bagus-bagus gitu. Nilainya ya 100, 95 seperti itu. Jadi nilainya sangat bagus gitu. Nah, ini mungkin untuk kami ke depan ya Pak ya. Terima kasih untuk perbaikan kami ke depan, bahwa penilaian secara kualitatif pun perlu kami laksanakan gitu ya. Walaupun selama ini juga kami sudah melaksanakannya, dan ini biasanya dinilai keterampilan atau dinilai mata pelajaran yang memang itu ada muatan seperti itu ya, seperti PKN gitu ya. Kemudian BPI ya, PAI seperti itu, pendidikan agama ya, BPI itu bina pribadi Islam, kemudian PPKN itu biasanya ada yang itu penilaian secara sikap ya, sikap anak-anak gitu kan. Nah, itu sudah kami lakukan gitu ya, terutama di BPI ya. Di BPI itu kami selalu memberikan yang namanya mutabaah ya, mutabaah atau lembar evaluasi kepada peserta didik kami gitu. Dan itu pun rutin ya, setiap 1 pekan sekali itu kami pasti melaksanakan itu dan menanyakan kepada anak-anak ya. Mungkin ada kalau biasanya itu buat grup sendiri ya, grup BPI atau yang disebut ISC ya, Islamic Study Club itu ya, itu ada grup sendiri. Nah, disitulah anak-anak itu dievaluasi gitu ya. Mungkin tadi terkait dengan tahfiz gitu ya, baca tulis Qur'annya, hafalannya, kemudian sholatnya gitu kan. Di situ dievaluasi, ada tuh Pak ininya. Ya, form evaluasinya, misalnya dalam 1 pekan sholat subuh ya, mulai dari subuh, sholat zuhur, sholat asar, maghrib dan isya ya, sholat 5 waktu itu ada. Dilaksanakan atau tidak gitu dalam sepekan. Kalau misalnya dilaksanakan, tulis 7 gitu ya. Kalau yang misalnya hari ini nggak sholat nih, kesiangan, nah, mungkin ditulis 6 gitu ya. Banyak sekali yang apa ya, yang ya ada yang ditulis gitu ya. Maksudnya semuanya menulis gitu. Walaupun ada beberapa anak yang tidak mengumpul gitu ya. Ketika sudah ditanya tidak juga mengumpulkan gitu kan. Padahal BPI itu kita punya rapotnya gitu ya. Rapot penilaian pribadi anak-anak itu gitu ya. Yang pertama itu dari mutabaah atau evaluasi amalan sehari-hari ya. Di situ ada sholat ya, sholat sunnah. Sholat sunnahnya itu yang masih ini ya, kemarin sholat duha. Kalau untuk kelas kecil ya 1, 2, 3. Kalau nanti kelas 4, 5, 6 itu sudah meningkat. Ada sholat malam, itu sudah ditarget. Anak-anak sholat malamnya harus sekian hari misalnya, 3 kali kalau nggak salah seperti itu. Kemudian ada membantu orang tua gitu ya. Kemudian menghafal doa-doa harian seperti itu. Nah, itu insya Allah sudah kami lakukan ya. Tapi terima kasih masukannya. Nanti akan lebih kami tingkatkan lagi dan akan lebih kami evaluasi lagi, sehingga nanti memang anak-anak ini memiliki apa ya, pribadi atau karakter yang baik gitu ya. Memiliki pribadi atau karakter yang baik. Kalau kemarin mungkin belum terlaksana sepenuhnya gitu ya, karena itulah mungkin disitulah ada kelemahan kami ya sebagai seorang guru juga gitu ya, memiliki kelemahan, terlupakan, belum terevaluasi ya. Insya Allah ini masukan yang sangat kami butuhkan gitu ya, karena di masa daring ini kami juga sering merasa kesulitan gitu ya ketika akan menanyakan kepada anak-anak gitu ya. Mungkin demikian Pak betambahan masukan dari saya, maaf kalau kepanjangan. Itu Ibu Ati. Terima kasih ya Bu Uning. Jadi begitu ya Pak Bapak ayahnya Ayang Fajar ya. Kami untuk penilaian ya kualitatif dan kuantitatif itu selain tadi penilaian yang lewat PH, Google Form gitu ya, itu kami juga ada penilaian dari BPI. Nah, saya sendiri Pak, saya juga ada beberapa anak-anak
BPI, ada bimbingan anak-anak BPI, saya juga megang ya Pak, itu ada 10 anak. Itu di akhir semester tuh biasanya ngumpul cuma 2 orang, 3 orang. Nah, yang sebelumnya tuh nggak ngumpul. Nah, itu mungkin ya jadi kita sama-sama ya untuk mohon kerjasamanya untuk memotivasi anak kita. Kemudian seperti murojaah di rumah ya. Nah, itu juga setoran tafsirnya, setoran Al-Qur'annya, ya, bacaan Qur'annya. Nah, itu kadang-kadang yang merespon itu nggak banyak, apalagi di kelas-kelas ya, apa ya yang lebih kenceng nih HP. Nah, itu mungkin Bapak, terima kasih banyak ya atas masukannya. Insya Allah kami juga itu kelemahan kami kadang-kadang soal sudah dikirim tapi belum dibuka, belum dilihat ya mungkin tadi karena jumlah siswa satu kelas itu kan apa ya kemarin itu kan banyak ya Pak. Jadi gurunya kadang ya itu tadi lah kalau saya bukan maksudnya alasan enggak, tapi itulah kelemahan kami. Mudah-mudahan ke depannya kami bisa lebih baik lagi. Nah, insya Allah. Mungkin masih ada Bapak Ibu. Gitu Pak. Mohon izin bertanya, Ibu menyampaikan ide. Silakan. Ya, dari walinya. Dari mana Bu? Dari walinya Ahdan Nafis Herpansi kelas 6. Ide sih Bu, apa maksudnya saran, bagaimana kalau selama pembelajaran daring ini diberi waktu Bu, jadi terjadwal dari jam sekian sampai jam sekian misalnya bahasa Arab, jam sekian bahasa Inggris. Jadi anak-anak itu terpola, oh sekolah itu jam segini sampai jam segini, berarti harus standby di depan laptop atau di depan HP dan bekerja benar-benar sekolah gitu Bu. Jadi tepat waktu dikirimkan. Maksud mungkin pertanyaan wali murid yang saran wali murid yang sebelumnya ini mungkin ya mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi dikasih waktu. Jadi bu gurunya sama anak-anak murid itu interaksinya itu nggak terlalu jauh gitu, langsung gitu. Dan dikasih tugas matematika dari jam sekian sampai jam sekian, benar-benar anak-anak tuh fokus langsung mengirim gitu. Jadi lebih kualitatifnya lebih dapet, kualitasnya mungkin nanti juga lebih dapet Bu, karena tepat waktu dan anak-anak itu terikat oleh waktu. Jadi mereka ngerasa, oh saya ini tetap sekolah loh gitu. Dari pagi jam segini sampai jam segini. Karena kalau nggak disiplinkan waktu Bu, nanti kadang-kadang mau tidur ada yang belum ngerjain, ada yang jadi kalau saya sih saran intinya saran ini anak-anak tuh diikat waktu gitu Bu. Jadi terkesan oh saya ini masih sekolah loh gitu. Kan ada Bu anak-anak yang mungkin termasuk mungkin Ahdan yang ngerasa ini sekolah apa enggak sih, kayak sekolah nggak sekolah gitu loh Bu. Jadi kalau dikasih waktu, oh saya jam 8 pagi sampai jam 12 itu harus stay, harus benar-benar sekolah, harus nyimak, pelajaran akan berganti. Jadi seperti dituntut seperti itu Bu. Namanya anak-anak Bu ya gitu. Demikian Bu saran dari bundanya Ahdan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ibunya Ahdan ya, bundanya Ahdan. Kami sebenarnya sudah membuat jadwal. Jadwal sudah kami buat dan kayak ini jadi banyak beberapa wali yang HP itu dipegang oleh orang tua dan orang tuanya itu bekerja, ada yang di pasar. Jadi mereka ketika kita kasih jadwal pagi, ya itu mereka wali-wali itu banyak yang mintanya jangan di jam seperti itu. Jadi apa ya seperti misalnya UTS, ya PTS, kemudian PAS. Nah itu kami laksanakan sore karena wali kita itu sebagian besar bekerja sampai sore. Ada yang sampai jam 4 sehingga anak-anak memegang HP-nya di saat itu. Nah, kami menyesuaikan aja kepada Bapak Ibu. Kalau memang mau dijadwal, ya kami siap insya Allah karena kami guru-guru itu ngantor di sekolah pagi. Nah, cuma soal memang sore itu yang salpas ya PTS. Sedangkan kalau pembelajaran ya kami sana tetap pagi.
Terus mereka setornya, mereka mengumpulkannya. Nah itu ya ketika mereka sudah memegang HP tadi. Mungkin orang tuanya tadi ya dibawa oleh orang tuanya atau gantian, ada yang gantian sama kakaknya. Kadang HP cuma satu dipegang gantian sama kakaknya, yang ya dari yang di SMP. Nah seperti itu Bunda. Jadi kalau kami ya untuk dijadwal seperti kita tatap muka, ya insya Allah kami siap, dan itu malah lebih enak sebenarnya Bu, karena anak-anak juga harus ngumpul di saat itu, sehingga kami guru nggak perlu malam hari juga kadang menerima setoran dari orang tua, sehingga kami akhirnya kadang-kadang guru-guru itu malam jam berapa tuh masih menerima setoran, bahkan kadang Pak Imam tuh sampai jam 11 malam masih menerima masih ngoreksi setoran hafalan anak-anak. Nah seperti itu mungkin. Mungkin ada yang Bu Uni, Pak Imam. Baik ya, menambahkan sedikit. Kalau nanti misalnya kayak Ahdan udah di kelas 6 ya, mungkin kalau Ahdan bisa belajarnya pagi gitu ya, misalnya pagi, nanti dia ini aja Bu, komunikasi dengan gurunya ya, gurunya atau wali kelasnya, karena memang kita kalau pembelajaran itu misalnya biasanya kan disepakati tuh di grup kelas, mau Zoom, mau Google Meet, atau mau diskusi di WA, misalnya seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang siap pagi, silahkan dikomunikasikan sama guru yang akan mengajar atau jadwal hari itu. Karena insya Allah setiap tahun ajaran ini kita buat jadwal, ya, buat jadwal. Nah, kalau misalnya ada yang bisa pagi, setor tugasnya pagi, nah dia komunikasi dengan gurunya, ya, guru mata pelajaran atau wali kelasnya. Kalau siang juga seperti itu, tapi mungkin Bu, kalau siang kami kan sudah pulang ya Bu ya, nggak ngantor lagi. Kalau di kantor kan kami ya bareng-bareng gitu sama guru-guru yang lain gitu ya, belajar. Mungkin ada yang di kelas-kelas ya, supaya tidak terganggu, sehingga di situ kita masih free, maksudnya nggak ada banyak gangguan ya Bu ya, namanya di sekolah ya seperti biasa kita ngajar gitu, pokoknya full kita ngajar gitu. Tapi kalau yang namanya sudah pulang ya di rumah, mungkin sama ya seperti ibu-ibu ya, lain kalau yang bekerja kemudian pulang di rumah sudah punya aktivitas yang lain gitu. Makanya disitulah mungkin pekerjaan anak-anak itu kadang kami ngoreksinya nanti gitu ya, karena kondisi kita sudah tidak ngantor ya, kita sudah pulang, sudah jam pulang memang gitu kan ya. Dan di masa pandemi ini sebenarnya mata pelajaran yang diajarkan itu tidak sebanyak ketika kita pembelajaran normal gitu ya. Mungkin sehari itu 2 sampai 3 mata pelajaran gitu, dan itu dibatasi ya, mungkin sampai jam 11 gitu ya. Kalau 3 pelajaran mungkin sampai jam 11. Kalau 2 pelajaran itu bisa jadi cuma sampai jam 10. Nah, kalau di batas waktu itu ya mungkin anak-anak belum mengumpul tugas atau anak-anak belum menyetorkan gitu ya, misalnya tahfiz belum disetorkan ya mungkin kita guru-guru juga sudah beraktivitas yang lain ya, mungkin udah pulang tadi gitu ya, karena memang jam kami ngantor juga ini sama dinas juga dibatasi ya Bu Ati, nggak boleh terlalu lama gitu. Sedangkan kalau kemarin tatap muka juga kita nggak boleh terlalu lama, itu pun kita sudah kayaknya sudah lama, padahal kalau dari dinas itu cuma 2 jam sampai 2 jam setengah seperti itu. Ya Ibu, terima kasih masukannya Bunda Ahdan, nanti silahkan dikomunikasikan dengan guru mata pelajaran atau wali kelasnya ketika Ahdan siapnya belajarnya pagi misalnya, atau siang jam berapa seperti itu. Terima kasih Bu masukannya. Iya, sama-sama Bu Guru. Intinya koordinasi sama kesepakatan sama wali kelas ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu. Silakan Bu Ati. Masih ada Bapak Ibu mau menanyakan mungkin soal tentang tahfiz? Maaf Bu, saya ingin bertanya. Iya, Pak Wali dari Fabian. Saya Bapak Yusuf. Ya, sebenarnya bukan bertanya Bu ya, hanya ingin menambahkan. Kami dari Wali Fabian kelas 3, sekarang ini naik kelas 3. Jadi sebenarnya katanya Ibu siapa tadi? Bu Guru tadi, Bu Ustazah tadi, ada baiknya di list Bu, siapa yang bisa Zoom dan siapa yang bisa WA. Karena kan kita sudah mendapatkan kuota pendidikan Bu ya. Ya itu kita manfaatkan, jadi
kalau di Zoom, mudah-mudahan anak kelas 3 sudah bisa, Bu, mudah-mudahan. Jadi di Zoom, tugas apa yang bisa diselesaikan di Zoom dengan tanpa didampingin orang tua, bisa diselesaikan pada saat itu juga, waktu pagi hari gitu. Di list anaknya yang bisa siapa, yang nggak bisa siapa. Jadi yang memang tidak bisa diselesaikan tanpa bantuan orang tua, nanti kita selesaikan. Jadi sedikit banyak mengurangi beban orang tua di rumah, begitu, Bu. Di Zoom itu diselesaikan hari itu juga, begitu, Bu. Saya Zoom jam 9 sampai dengan jam 11. Kalau hafalan pun kita Zoom satu persatu anak-anak itu, Bu. Jadi selesai hafalan hari itu dengan wali kelasnya di situ, begitu. Dan hal-hal yang lain memang bisa diselesaikan lewat Zoom. Gitu aja, Bu. Terima kasih, Bu. Pak, terima kasih. Ya, Pak. Insya Allah. Berarti nanti kami list dulu. Karena kemarin kami tidak melaksanakan Zoom atau pagi, banyak wali kita, Bapak Ibu, banyak sebagian besar. Karena kami sudah nge-share angket tentang yaitu tadi kesiapan jam berapa itu tuh sudah kami share ya di grup, dan ternyata sebagian besar wali kita adalah pekerja yang HP untuk anak itu tadi di pagi hari nggak ada, tapi nanti nggak apa-apa, nanti kami terima kasih masukannya Bapak, nanti kami coba list ya berapa orang yang bisa pakai di pagi hari itu bisa ya, HP-nya mungkin dipegang sendiri atau ya orang tua kan nggak mungkin ada yang di rumah seperti itu, nanti silakan nanti sama guru kelasnya ya, wali kelasnya atau guru tahfiznya nanti bisa di list, seperti itu. Terima kasih Bapak Yusrona ya, orang tua dari Fabian masukannya. Masih ada yang lain? Ya. Ini silakan, ada yang angkat tangannya itu. Ibu siapa nih yang raise hand? Ibunya itu ya, walinya Dira. Oh, Bu Nur Hidayati. Oh iya. Silakan. Bu Hidayati dari terima, Pak. Mobil kok. Mobil baju. Ibu, silakan diulang pertanyaannya yang tahfidz. Siapa Ibu Ulya ya? Supaya yang lain bisa mendengarkan. Ya. Silakan. Nggak ada? Baik. Berarti ada di chat. Solusi untuk hafalan untuk anak. Solusi untuk hafalan untuk anak. Baik, solusi untuk hafalan anak. Baik, Bapak Ibu, solusi untuk hafalan anak-anak. Yang pertama adalah bacaan Qur'annya diperbaiki. Tentu berangkat dari niat. Dari niat itu kalau anak-anak mungkin niatnya itu dibiasakan arahan dari orang tua ya. Diawali dari pembiasaan, diingatkan bahwa jadwal menghafal. Seperti itu. Tentu tidak kalah penting adalah menyiapkan bacaannya dulu. Bacaannya harus benar. Namun karena di sini dari kelas 1 sudah dibimbing untuk menghafal, maka audio talakinya. Ya, talaki bacaan yang diulang-ulang, talaki dari gurunya. Itu yang pertamanya. Yang kedua, murajaah. Memurajaah atau mengulang kembali hafalan yang sudah dihafal. Jadi ini kunci daripada tahfidzul Quran adalah di murajaah. Mengulang hafalan atau tidak memurajaah, maka akan sangat berat. Maka
kemungkinan hafalannya akan hilang. Nah, seperti itu. Maka ini menjadi PR kita bersama, tugas kita bersama. Nanti guru tahfidnya akan coba bekerja sama nge-share murojaah setiap hari. Tentunya juga ada motivasi-motivasi dengan kata-kata yang membahagiakan anak-anak, yang memotivasi anak-anak. Kemudian orang tua juga mendampingi. Ya. Syukur-syukur bisa menyimak atau menyaksikan bahwa anak saya ini sudah bisa hafal, sudah bisa membaca dengan benar atau belum. Nah, kemudian menjadi kebanggaan kita apabila kita bisa menyaksikan bahwa anak-anak ini benar-benar hafal dan kita merasa menyaksikan dan bisa lega dalam hati menyaksikan anak di depan kita. Baik, mungkin itu yang pertama, niat atau membiasakan. Kemudian mengawali membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, ini tadi ada talaki dari guru, kerjasama dari orang tua mengarahkan. Kemudian mulai menghafal, ikuti talaki dari bapak ibu gurunya. Kemudian memurojaah hafalan. Kemudian ketika memurojaah hafalan, ikutin audio yang guru kirim. Sehingga mungkin ada panjang pendek yang kurang pas, nanti bisa mengikuti. Mungkin itu. Satu lagi, bahwa Al-Qur'annya tidak ganti-ganti ya. Mungkin itu kuncinya di situ. Baik, Bapak Ibu, begitu mungkin bisa dipahami. Mungkin bisa kita ambil kesimpulan ya, Bapak Ibu, ya, terutama kepada Ibu Hidayati. Jadi untuk solusi hafalan Quran anak-anak itu adalah kalau saya dengar dari Pak Imam, mungkin pastinya, ya, Pak Imam, dan murojaah dan motivasi kita dari orang tua dan guru kelas, ya, guru di kelas yang mengajar bisa motivasi juga orang tua di rumah. Mungkin masih ada, Bapak Ibu? Satu lagi mungkin Bu yang saya tadi lupa, membiasakan toharoh atau bersuci ya, artinya la yamassuhu illal mutahharun. Jadi tidak menyentuh Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Dalam hal ini menjaga wudhu, sehingga Al-Qur'an yang kita baca ini dalam keadaan punya wudhu. Mungkin itu tambahannya untuk solusi tahfidnya insya Allah. Imam. Cukup. Masih ada, Pak Ibu? Ini suara Bu Ati aja yang masuk saya. Yang lain nggak dengar sama saya. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, ya, wali murid, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya bisa menjalankan tanggung jawab kita, ya. Kita semuanya meyakini bahwa tanggung jawab kita itu nantinya akan kita tanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Nah, kemudian selanjutnya saya mengingatkan Bapak Ibu, kelas 5, untuk kelas 5 tahun ini ada program pemerintah yang namanya AKM, Asesmen Ketuntasan Minimal, ya, asesmen nasional. Nah, di situ nanti yang diminta itu adalah anak-anak kelas 5. Jadi mereka nanti secara online seperti ya, asesmen, berarti penilaian mereka mengerjakan soal-soal, dan itu nanti dipilih secara ada podik ya, 30 anak kelas 5 itu nanti dipilih secara acak. Jadi bukan kita yang milih, jadi langsung dari pusat. Kami di sini karena nanti kelas 5 mungkin sekitar pelaksanaannya itu sekitar bulan Agustus September kalau enggak itu ya, kalau enggak mundur kalau memang pas jadwalnya. Nah, maka mohon nanti kalau kami misalnya meminta misalnya beberapa anak ke kelas 5 bergantian tapi ya Bu ya, kita tunggu kondisi itu. Kita meminta untuk latihan TIK menggunakan komputer ya kan, untuk menjawab soal-soal secara online. Itu ya, jadi yang kelas 5 sekarang mereka nanti akan ikut program dari pemerintah yaitu AKM, Asesmen Ketuntasan Minimal.
ini. Ini Bapak Ibu sekalian, ya Bapak Ibu guru dan Bapak Ibu orang tua wali murid. Alhamdulillah rapat komite dan sosialisasi pembelajaran tatap muka serta program SDIT Muslim tahun pelajaran 2021-2022 telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran ya, sampai akhir tahun, dan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, ya hafiz-hafizah, senantiasa Allah jaga, Allah bimbing mereka, dan kita orang tua ya juga dibatasi oleh kemampuan kita dalam mendidik anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga dan membimbing anak-anak kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Maaf ya. Baik, alhamdulillah demikianlah ya sosialisasi pembelajaran dari sekolah ya yang sudah kita laksanakan, dan sudah ada masukan-masukan buat kami ya. Harapannya kita bisa melaksanakan bersama ya hasil rapat kita pada hari ini, dan mudah-mudahan nanti setelah Idul Adha kita bisa melaksanakan pembelajaran secara normal. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara pada hari ini. Sebelum saya tutup, akan diakhiri dengan doa. Ya. Doa hari ini akan dibacakan oleh Bapak Ferry Wibowo. Kepada Pak Ferry, dipersilakan. Beberapa orang toh juga sedikit, kata saya, tidak seberapa, tapi itulah harapan ambilan kita itu yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Pakai kasat, kalau kasat kita nggak mau ngambil itu, kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pegangan. Mau nambah salam dulu kan? Sebelum kita berdoa, mari kita beristighfar dulu 3 kali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik. Raditu billahi rabban fil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa badan qawmal maut wa matan indal maut wa maghfiratan ba'd. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa indal hisab wa fawza fil jannah wa najata minan nar. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istamat ala muhabbat wa taqat ala ta'atik wa tahwat ala da'watik wa tahadu usrati syari'atik wa atikillahumma rabitataha wa adim mudaha wa diha subulaha wa amtaha binurikal ladhi la yakhfu wasrah suduraha bifaidil imani bik. Rabbana atina min ladunka rahmah wa inana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita lalui ya.
Sebelum saya tutup, saya minta maaf apabila dalam memandu acara kita pada hari ini banyak kesalahan dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, tapi nanti jangan live dulu Pak ya, mau difoto gitu. Nanti mau difoto yang akan dipandu oleh host, karena hostnya yang tahu ada berapa slide ini ya. Gitu. Baik, saya tutup dulu, saya undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Silakan videonya dibuka Bapak Ibu. Silakan dibuka videonya. Oke, 1, 2, 3. Oke. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Senyum Bapak Ibu, dipoto, senyum. Oke, sudah. Nanti tidak lanjut sekian. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membaca, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong perayaan, bulatkan tekad bercita, membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban,
Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Anu ya tadi cuman secara kuantitas pertamanya dia nanya kan ini poinnya dia